Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratika Melia Esmiati, NPM 101211379, kelas C12, Prodi S1 Manajemen, mahasiswa STEMI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifat artinya mengenal, insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan adalah mengenali diri sendiri. Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Yang pertama ada ta'arif al-insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia secara bahasa, manusia berasal dari kata manus Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus, atau seorang individu. Asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi atau langit. Yang pertama tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua ada ruh. Kemudian dia menyempurnakan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan unsur utama, yaitu hati. Pada dasarnya memiliki makna ganda. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging. Secara lugawiyah, kalbu memiliki arti asli, yaitu jantung. Yang kedua akal, yang ketiga jasad. Selanjutnya amanah manusia. Amanah al-ibadah atau ibadah. Dalam kehidupannya di dunia, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak. Selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Ada makhluk itu terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan. Lalu manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material jasad dan dimensi imaterial ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat 78. Makhluk itu diberi al-fitrah atau berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia juga diberikan lemah dalam menghadapi godaan hawa nafsunya, lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Manusia juga diberi bodoh, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia juga fakir atau butuh berkehendak. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia selama hidupnya berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak atau berkepentingan kepadanya. Manusia juga dimuliakan dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam padanya. Manusia juga dibebani, yaitu yang pertama ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua khilafah. Di antara tugas khilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini, dan
perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang keempat, bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya. Balasan pertanggungjawaban berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Lalu juga manusia akan diberi balasan neraka. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahkan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan lagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Selanjutnya ada takatul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan dan menentukan takdirnya. Potensi yang Allah berikan kepada manusia yang pertama potensi pendengaran, penglihatan, dan potensi hati. Dua sikap yang harus kita tanamkan dalam diri setiap manusia yaitu al-mas'uliyah, tanggung jawab, dan al-amanah, amanah. Mereka yang diberi kekuasaan di muka bumi hendaknya melakukan hal-hal berikut ini. Salat pada setiap waktu yang telah ditentukan, menunaikan zakat, menyuruh manusia berbuat makruf, dan mencegah perbuatan munkar. Selanjutnya ada nafsul insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jam'annya anfus dan atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Ada dua jalan. Jalan takwa adalah jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakaha. Artinya sesungguhnya beruntunglah jiwa orang yang menyucikan jiwa itu. Jalan fujur adalah jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina dan derajatnya yang paling rendah. Quran Surat At-Tin ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu an asfala sahafilin. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Selanjutnya yang terakhir ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Yang pertama, jiwa diberi dua jalan. Jalan takwa atau membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya yang diperintahkannya, disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut terhadap ancamannya. Takwa dalam Al-Quran memiliki tiga makna, yaitu 1. Takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. 2. Bermakna taat dan beribadah sebagaimana kalamnya yang berarti. 3. Dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Kelompok orang yang mensucikan jiwa, banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertaubat, bersikap lemah lembut, jujur, terpercaya, akan memperoleh keberuntungan. Yang kedua, jalan salah fujur atau mengotori jiwa. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan pada Allah. Sifat tersebut diantaranya adalah memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah,
tidak mau berbuat baik, kufur, pembantah, zalim, dan jahil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.